Anak kamu itu cuman mau dua permintaannya. Mencium kaki kamu dan mencium tangan kamu. Gak ada lebih. Ya. Temuin noh. Udah. Enrique Tambunan, adiknya Denada, bilang harusnya Reza Rosano itu mengejar ayah kandungnya. Cuma sekarang pertanyaannya adalah, lah ibunya aja baru ngakuin Reza, gimana cara nyari bapaknya, ya kan? Di mana bapaknya? Siapa bapaknya gitu. Nah, apalagi ada undang-undang di Indonesia ini bahwa setiap anak yang lahir di luar dari pernikahan itu akan menjadi anak ibunya. Dan bila dia mau ngeklaim seorang ayah, dia harus lewat tes DNA gitu. Memang betul ya, kalau kita ngomongin masalah seorang bapak yang memberikan nafkah utama kepada keluarganya, kepada anak-anaknya, memang betul. Cuma masalahnya adalah kalau dalam Islam seorang anak yang lahir di luar pernikahan itu tidak akan bernasab sama bapaknya, tidak boleh membawa nama bapaknya, dan hak-haknya dia terhadap bapaknya nggak bisa diklaim gitulah ibaratnya. Bukan pansos atau cari panggung. Kita hanya Samsuri, lu mau pansos ki, mau dapat bansos ki, kita mah kagak peduli. Itu mah sekarap lu. Tapi seenggaknya sebelum lu pansos, sebelum lu dapat bansos, seenggaknya ajari dulu kita cara berhitung yang bener, seperti hitungan kliennya lu. Ya bukan napi-napi. Gara-gara perhitungan kliennya lu, kita jadi mendadak migrain. Ya bukan kenapa-napa Samsuri. Kan kata mantan bininya Reza yang notabene kliennya lu, Reza di saat menikah usia 20 tahun. Sekarang usia Reza 24 tahun. Nikah di tahun 2022, anaknya usia 6 tahun. Nah konsep ngitungnya biji mani, pakai rumus sapi. Seenggaknya sebelum dapat bansos, lu jelasin dulu pakai rumus HP perhitungannya gitu. Jangan meninggalkan kita semua dengan kebingungan yang jelimet gitu. Lu yang pansos, lu yang dapat bansos, kita yang mumetnya berjamaah, kan kagak ada lucu-lucunya acan gitu. Dengerin aku baik-baik, jangan pernah pacaran sama orang yang punya riwayat selingkuh. Karena selingkuh itu adalah kebiasaan, bukan khilaf. Khilaf itu sekali, nyesel berhenti. Kalau ada riwayat berulang, itu udah jadi pola dan berubahnya setengah modar. Ingat, orang yang pernah selingkuh, apalagi berkali-kali, dia adalah orang yang sudah melangkahi batas moralnya. Dan batas yang sudah pernah dilewatin, itu lebih mudah dilewatin lagi. Mungkin bisa aja kamu percaya ke dia, tapi resikonya, kamu bisa jadi tempat eksperimen dia berubah. Mau? Wadidaw, berita terupdate hari ini datang dari adiknya Denada yang tidak terima pihak Reza terlalu menyudutkan ibundanya Emilia Contessa ya, sehingga ia memberikan klarifikasi seperti pengumuman Pak RT. Wadidaw, yang menyatakan bahwa DP Reza sebesar 50 juta itu adalah hoax, yang pada dasarnya DP tersebut 120 ya, entah 100 berapa ini tertulis di sini, itu adalah ibundanya yang bayar. Oke sayang, laki-laki tidak perlu berbicara, tidak perlu ngadu bacot ya, karena yang bisa ngadu bacot Miss Gosip juga bisa ngadu bacot. Silakan spill buktinya. Karena laki-laki cuma dibutuhkan bukti yang nyata. Reza juga mungkin akan men-spill ya bukti cicilan mobilnya. Tapi ya wes lah, bukan perkara sepal sepil ya, siapa yang membayar ini, siapa membayar itu ya. Yang sekarang adalah Denadanya mana, kok kabur setelah memberikan pernyataan bahwa mengklaim Reza sebagai anak kandungnya, kok kabur. Padahal yang dibutuhkan Reza saat ini adalah pelukan hangat dari Denada. Yo, telepon mbakmu sayang ya, bilang Mbak Dena, silahkan rangkul anakmu ya. Kalau Miss Gosip punya anak, kurasa kalau aku punya power ya, seperti ya udah kurangkul aja, ya udah kita orbit sama-sama, kita berkiprah sama-sama, kita naik sama-sama seperti itu. Apalagi kan kasihan Reza nggak ada kerjaan tetap. Itu telepon mbaknya, nggak usah klarifikasi sana klarifikasi sini. Oke, wadidaw. Yang lalu biarlah berlalu. Kalau nggak ada asap nggak mungkin ada api. Jadi
Intinya permasalahan ini yang berkepanjangan sampai bertahun-tahun ini adalah puncak kesalahannya dari ibunda Anda tersendiri ya. Tapi meskipun itu ya udahlah. Yang penting sekarang silakan telepon Dena ya. Kami seluruh Indonesia Raya ingin melihat Denada merangkul anaknya sendiri di depan kami semua ya. Terharu rasanya ya. Karena yang dibutuhkan Reza saat ini adalah pelukan dari ibunda. Guys, ini ada info terkait Dewi Persik menangis saat bertemu Reza di pagi-pagi ambiar. Beri pesan ini buat Ibu Denada ya. Seperti apa infonya kita lihat bareng-bareng. Buat kalian baru mampir, jangan lupa nih bantu subscribe Uki Kevin Reaction ya. Ini channel kedua aku ya. Yang pertama ada Uki Kevin. Ini channel kedua aku, jangan lupa bantu subscribe ya guys ya. Yuk kita lihat seperti biasa. Seperti biasa kita reaction juga guys. Kita komentari di setiap video-videonya ya. Tonton sampai selesai baru kita reaksi bareng-bareng guys. Tahu, Kak Dede itu orang baik. Aku yakin Kak Dede juga nonton pasti lagi menangis hari ini. Betul. Tidak ada salahnya kakak itu langsung Berkomunikasi langsung guys. berkomunikasi langsung tanpa siapapun, langsung peluk anak kakak. Percaya deh, semua pasti akan selesai dan semua pasti bisa dilalui. Waduh. Sekarang saya tanya lagi, tengah waktu Dini itu menyatakan bisa dengan Reza, ya, terus berapa lama dia menikah lagi? Apa ini? Ini si Dini itu bukan sih? Selain soal penyebab perceraian, perang argumen yang melibatkan pihak Dini dan Reza juga bermuara pada satu perkara, yakni soal pemberian nafkah untuk putra buah cinta mereka berdua. Di satu sisi, pihak Reza mengaku kerap memberikan nafkah walaupun dengan jumlah yang tak seberapa mengingat pekerjaan Reza sebelumnya. Namun di lain sisi, pihak Dini menyebut Reza hanya memberikan nafkah pada masa-masa awal perceraian mereka. Sedang untuk guys. beberapa tahun ke belakang, nafkah itu sudah berhenti tidak lagi mengalir. Waduh ya. Pada saat saya kaget ya saya nggak bereaksi. Nih sempat 3 tahun menikahi Denada, Jerry Aurum juga kaget ternyata Denada punya anak lain sebelum mereka menikah yaitu Reza guys. Ya apa-apa. Saya cuma nanyain ke keluarga saya, udah pada dengar belum nih? Dan ternyata keluarga saya udah dengar itu jauh lebih cepat daripada saya. Ya, tapi ya mereka juga tidak menanyakan apa-apa ke saya karena merasa bahwa itu bukan urusannya mereka gitu ya. Kita cuma sama-sama kaget aja. Ya pasti ya, karena udah nggak ada hubungannya lagi gitu ya. Tapi saya langsung memutuskan untuk tidak ikut campur. Tidak mau menanyakan juga kepada Mbak Dena. Tuh guys ya. Perang versi keluarga Denada dan Reza Rosano makin memanas. Kuasa hukum beberkan kamar anak Denada. Ini kamar atau gudang? Alih-alih mereda, konflik keluarga Denada justru memasuki babak baru. Enrico Tambunan, adik kandung Denada, ikut angkat bicara dengan membongkar cerita lama yang disebut-sebut sebagai bukti kebaikan mendiang ibunda mereka terhadap Reza Rizky Rosano. Enrico mengklaim bahwa sang ibu memperlakukan Reza dengan sangat baik, bahkan menyediakan kamar tidur sendiri saat Reza bekerja sebagai sopir keluarga. Namun, drama tak berhenti di situ. Pernyataan tersebut langsung dibantah keras oleh kuasa hukum Reza, Ronald Armada. Ronald Armada bahkan memperlihatkan kondisi tempat tidur yang dimaksud melalui sebuah video yang dipublikasikan ke media. Pria yang juga memiliki hubungan keluarga dengan Denada itu meminta publik menilai sendiri apakah ruangan tersebut layak disebut kamar tidur atau justru lebih menyerupai gudang. Jadi kalau saya ngomong gudang, ini gudang. Nanti netizen yang menilai ya, saya tidak tambahi, tidak saya kurangi. Ujar Ronald Armada sambil menunjukkan kondisi ruangan tersebut dikutip dari YouTube Sambel Lalap, Rabu, 4 Februari 2026. Ronald juga menambahkan fasilitas di dalam ruangan tersebut sangat terbatas. Yang ada cuma tempat tidur saja, gak ada televisi, gak ada kulkas, imbuhnya. Ronald Armada tampak geram dengan apa yang ia sebut sebagai kebohongan Rico, adik Denada. Kekesalan itu semakin memuncak lantaran menurut Ronald justru Rico yang pertama kali meminta keluarga Reza untuk memviralkan persoalan tersebut ke publik. Makanya Rico kalau mau macam-macam sudah keluar, nanti kita buktikan. Bahasa tubuh ini nggak bisa dibohongi. Kalau berbohong ya kelihatan seperti itu, cecar Ronald. Ia pun meminta Rico untuk bersikap jujur dan terbuka.
Jangan begitulah, kalau memang mbakmu itu salah, ya katakan saja salah, lanjutnya. Kemudian Ronald menegaskan bahwa langkah hukum yang kini ia tempuh bersama Reza bukan muncul tanpa alasan. Menurutnya, keputusan untuk mengajukan gugatan justru dipicu oleh pernyataan-pernyataan Riko sendiri. Saya tarik ke persoalan hukum ya. Salah satu dasar yang memicu saya mengajukan gugatan itu adalah statementnya Riko, tegas Ronald. Lebih lanjut, Ronald mengungkap adanya komunikasi antara ibu angkat Reza, Ratih, dengan Riko sebelum kasus ini mencuat. Ia menirukan isi percakapan tersebut. Jadi Mama Ratih sempat telepon Riko. Katanya, "Lie, ini tante nggak bisa komunikasi sama mbakmu, diblokir. Kok bisa ada masalah begini? Nanti kalau kamu nggak selesaikan, ini bisa viral." Tutur Ronald menirukan ucapan Ratih. Menanggapi hal tersebut, Riko disebut justru bersikap santai dan terkesan cuek terhadap upaya keluarga Reza untuk membuka masa lalu Denada. Dia jualan. Ya. Ini D1 Kak Reza jualan cookies lebaran guys. Waduh. Ada ini Nastar Glowing. Nastar Glowing Indonesia ini namanya. Dia bisa bercanda juga. Ada Jangan ketawa aja. Putri Salju seperti Jempol. kakaknya. Nah, Putri. Si Reza lucu loh. Ayo Kak dibeli. Ayo Kak, dicekot Kak. Oke. Ketika Mama Ratih baru belajar live, komentar netizen cuma dibalas senyum-senyum guys. Kak, Reza udah dulu ya. Nanti setelah Isya, Reza bakal live lagi ya. Allah, Reza bakal live lagi ya. Makasih. Apa nangis? Makasih. Terima kasih banyak ya kakak. Terima kasih banyak. Nanti jangan lupa live. Join di live-nya Reza lagi ya. Setelah Isya. Oke. Tuh guys ya, menurut pendapat kalian gimana terkait info dari Reza untuk hari ini ya? Buat kalian baru mampir, jangan lupa nih bantu subscribe Uki Kevin Reaction channel kedua aku ini guys ya. Supaya apa? Supaya kalian gak ketinggalan updatean terbaru yang lagi viral tentunya guys ya. Nah sekian infonya, kita bertemu kembali di video selanjutnya. See you guys.